Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bismillah Bisa dengan nomor urut 151 akan menjelaskan karya tulis ilmiah kami dengan judul Pengembangan dan Pemasaran Aplikasi Marketplace pada Pasar Benteng Pancasila dengan subtema logistik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Deputri Anastasia sebagai ketua di sini dengan NIM 12042100012 dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Lalu perkenalkan anggota pertama. Nama saya Miftah Yuliasia Putri, NIM 12041210082 dari IT Telkom Surabaya. Dan anggota kedua. Saya Dewi Narisa Amelia dengan NIM 12042121011 dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang karya tulis ilmiah ini. Dengan adanya kemajuan teknologi, kita dapat memanfaatkan aplikasi dalam bidang pemasaran. Contohnya adalah transaksi jual beli dengan menggunakan e-commerce dan transaksi pembayaran secara digital dengan menggunakan e-wallet maupun mobile banking. Hal ini dapat mengubah cara kita dalam bekerja yang semula menggunakan transaksi tradisional menjadi teknologi digital masa kini. Para pedagang pasar tradisional pun harus memikirkan cara baru yang strategis karena adanya regenerasi proses bisnis ini. Pemerintah Kota Mojokerto memberikan akses kemudahan berupa aplikasi Mebrian kepada masyarakat dalam bertransaksi dengan menggunakan aplikasi non-tunai atau transaksi digital kepada ex-pedagang kaki lima atau PKL alun-alun yang direlokasi ke pasar modern Benteng Pancasila. Sayangnya, aplikasi Mebrian ini belum dikenal secara luas dan belum maksimal penggunaannya. Dari permasalahan tersebut, perlu adanya pengembangan dan pemasaran aplikasi Mebrian dengan baik agar dapat digunakan sebagai perantara jual beli untuk pengembangan pasar Benteng Pancasila dalam memasarkan produk-produknya. Maka inovasi ini bisa menjadi sarana bagi pengusaha kecil menengah dalam bidang pemasaran untuk mengembangkan usahanya. Lalu yang kedua adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, dapat dirumuskan suatu masalah yang akan dipecahkan pada penelitian ini. Di antaranya adalah, yang pertama, bagaimana cara membantu mengembangkan aplikasi Mebrian agar lebih efisien. Yang kedua, bagaimana cara memperkenalkan aplikasi Mebrian kepada para pedagang dan pembeli di pasar Benteng Pancasila. Lalu selanjutnya adalah tujuan dari pembuatan karya tulis ilmiah ini. Pertama, untuk membantu meningkatkan aplikasi Mebrian agar lebih berkembang dan efisien bagi para penggunanya. Yang kedua, untuk memperkenalkan aplikasi Mebrian kepada para pedagang dan pembeli di pasar Benteng Pancasila. Manfaat bagi pedagang Benpas: pertama, memberi peluang baru untuk mengembangkan usaha mereka. Yang kedua, membantu dalam memasarkan barang dagangannya. Yang ketiga, pedagang dapat mengelola barang dagangannya secara lebih terstruktur. Untuk manfaat bagi pembeli, yang pertama, mempermudah dalam mencari suatu produk dari berbagai pedagang pasar Benteng Pancasila. Yang kedua, mempermudah dalam melakukan transaksi pembayaran. Manfaat bagi penulis, yang pertama, menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam menggunakan e-commerce. Yang kedua, menambah wawasan baru mengenai kegiatan jual beli dari lingkungan pasar. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan konseptual, yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi menggunakan survei mengenai siapa saja yang mengetahui dan sudah menggunakan aplikasi Mebrian ini, serta bagaimana memanfaatkan teknologi e-commerce dan transaksi digital sebagai solusi alternatif dalam melakukan inovasi pada strategi pemasaran dengan tujuan untuk menjaring potensi pasar Benteng Pancasila yang lebih besar.
Pengumpulan data yang pertama, pengamatan atau observasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mensurvei langsung guna mendapatkan berbagai informasi atau data-data yang diperlukan dalam rancangan membangun aplikasi tersebut. Yang kedua, menyebarkan Google Form. Google Form ini membersihkan pertanyaan seputar tentang aplikasi Meberian. Google Form disebarkan kepada masyarakat Mojokerto dan sekitarnya pada bulan Desember tahun lalu. Yang ketiga, kepustakaan. Metode pengumpulan data ini untuk mencari referensi-referensi yang terkait dengan permasalahan, dapat dengan cara membaca buku dan literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan. Yang keempat, kuesioner. Metode ini dilakukan dengan membagikan kuesioner untuk mendapatkan informasi yang dapat membantu pengembangan aplikasi meliputi kuesioner kebutuhan user dan kuesioner evaluasi aplikasi. Pembuatan laporan, waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada akhir bulan Desember secara online dengan sampel berasal dari sebagian masyarakat Mojokerto yang menggunakan Google Form. Pendekatan penelitian. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk informasi atau data yang disajikan berupa angka yang diolah dengan metode statistika. Secara keseluruhan, metode pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data, analisa data, statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dari diagram di samping, menunjukkan bahwa 81,8% dari 55 orang yang mengikuti survei menjawab tidak. Maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 45 orang dari 55 orang yang mengikuti survei belum mengetahui aplikasi Meberian. Jadi, hanya sekitar 10 orang yang sudah mengetahui aplikasi Meberian ini. Meskipun begitu, hanya ada sekitar 5 orang yang sudah menggunakannya. Dapat dilihat pada diagram di samping. Selain itu, di dalam survei tersebut, kita juga menanyakan kepada masyarakat Mojokerto dan sekitarnya, media apa yang lebih mereka sukai apabila akan mempelajari suatu ilmu baru. Dapat dilihat dari hasil survei pada diagram cos titik 3 menyebutkan bahwa 72,7% memilih menjawab video dan 63,6% memilih media sosial. Berdasarkan hasil survei di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat Mojokerto yang belum mengetahui aplikasi Meberian. Karena itu, kami memiliki ide untuk memasarkan aplikasi Meberian ini dengan membuat video tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Meberian yang akan dibagikan di berbagai platform digital dan juga akan diputar di pasar Benteng setiap harinya. Berikut ini adalah salah satu contoh video yang telah kami buat.
aplikasi marketplace Meberian yang sudah dikembangkan masih terdapat beberapa kekurangan dan dapat dilakukan perubahan untuk pengembangan lebih lanjut, sehingga aplikasi ini bisa menjadi lebih efisien untuk digunakan. Untuk pengembangan selanjutnya diharapkan 1. Pengembangan sistem pembayaran saat transaksi order. 2. Pengembangan untuk melakukan promosi atau katalog dalam aplikasi ke media sosial penggunanya. Dan ketiga, pengembangan sistem pengiriman serta packing barang pada user pembeli. Selanjutnya adalah kesimpulan. Aplikasi Marketplace Meberian telah berhasil dikembangkan dan diuji coba untuk digunakan oleh UMKM dan pedagang di Pasar Benteng Pancasila, serta membantu pihak UMKM untuk menambah wadah promosi untuk produk mereka. Yang kedua, dengan memasarkan aplikasi Marketplace Meberian kepada masyarakat, bisa membantu para pembeli untuk memudahkan transaksi jual beli. Yang ketiga, berdasarkan hasil survei, aplikasi Meberian belum dikenal oleh masyarakat secara luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.